Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodemon Faris, NIM 20651064. Di sini saya akan mereview manajemen proyek TI. Yang pertama, first definisi. Pertama, tujuan. Untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi manusia dalam perkiraan biaya, waktu dan menyelesaikan suatu proyek. Berikutnya, aktivitas utama pada first definisi. Yang pertama, memahami dan menganalisa masalah-masalah dalam kebutuhan user atau requirement analisis dalam membuat proyek TI. Yang kedua, keputusan apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus menganalisis risiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Yang ketiga, pembuatan proposal. Pembuatan proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan, biaya, serta waktu penyelesaian suatu proyek. Oke, berikutnya dokumen kebutuhan atau requirement dokumen atau RD. RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kedua, kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal ketika user menawarkan proyek kepada kontraktor luar. Lanjut, hal yang dapat dilakukan sebelum pembuatan RD yaitu bisa dilakukan dengan tanya jawab atau wawancara. Bertanya, proses tanya jawab dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari user untuk memperoleh RD yang baik. User akan memberikan sebuah informasi yang Anda butuhkan dan tidak pilih. Tim proyek interview berkewajiban untuk mempelajari semua fitur sistem, memahami teknologi user, dan mengajukan pertanyaan. Siapkan rencana untuk melakukan wawancara. Pelajari tentang bisnis yang mereka lakukan dan tulislah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Berikut ini pertanyaan yang berhubungan dengan wawancara yang akan dilakukan. Pertama, cari tahu tentang aliran informasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti 1. Informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan bisnis perusahaan? 2. Seberapa penting aliran data, baik antara departemen maupun antar individual? 3. Tentukan frekuensi, waktu, dan keakuratan. G2. Masukan-masukan yang diterima diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 1. Informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan masing-masing barang? 2. Informasi apa yang tersedia, kapan, dan di mana? 3. Informasi baru apa saja yang harus dikumpulkan? Intinya adalah ingat tentang 5W: who, what, where, when, why. Sediakan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan di atas selama membuat rancangan dokumen. Hal-hal yang terdapat dalam rancangan dokumen. Pertama, pendahuluan, identifikasi perusahaan atau user dan juga penjual di mana RD tersebut ditujukan. 2. Tujuan proyek yang melatar belakangi tujuan dari proyek tersebut diajukan. Ketiga, fungsi-fungsi utama. Sistem dapat berhubungan berdasarkan tujuan yang akan dicapai. 4. Keluaran umum, informasi apa yang dibutuhkan dan dihasilkan dari sistem. 5. Informasi input secara umum. Input data apa yang diperlukan untuk menghasilkan output. 6. Kinerja atau performance. Kinerja dapat berupa transaksi banyaknya data serta laporan dan lain-lain berdasarkan waktu dan proses yang optimal. 7. Hal-hal yang terdapat dalam rancangan dokumen. 7. Perkembangan growth, kemajuan bisnis yang akan mempengaruhi perkembangan sistem. 8. Pengoperasian dan lingkungan. Penempatan sistem dari user yang sesuai. 9. Kompatibilitas dan antarmuka, penggunaan alat atau komponen yang dibutuhkan. 10. Reliabilitas dan ketersediaan.
11 antarmuka dengan pemakai atau interface. 12 pengaruh organisasi. Hal-hal yang terdapat dalam rancangan dokumen. 13 penyelenggaraan dan dukungan dokumentasi dan pelatihan. Keuntungan hanya request for a proposal atau RFP. 16 persyaratan dan kondisi. Tanggung jawab user. Meskipun user tidak menulis RD, dia bertanggung jawab untuk menyediakan wawancara tim proyek yang dapat dipercaya dan informasi yang tepat pada waktunya. User harus dapat mengajukan orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru. Keputusan melaksanakan tidak melaksanakan proyek. Pertama, setelah kebutuhan yang ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Yang kedua, untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibangun secara teknik? Yang ketiga, sehingga tidak semua mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab berubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Oke, sekian dan terima kasih.